Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Sekarang, mempresentasikan model sosial negara Jepang dan Korea Selatan. Kami dari kelompok 10. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Diandra Mendo Putri dengan akhiran NIM 017. Selanjutnya, rekan saya. maka nama muda dengan NIM asli 101. Dan juga teman saya Intan Kurnia Amalia dengan NIM asli 109. Saya tidak temankan Anda dengan NIM akhiran 149. Oke, next slide. Jadi, definisi dari modal sosial itu sendiri adalah modal sosial adalah sebuah konsep yang merujuk pada jaringan hubungan sosial, norma, dan kepercayaan yang ada dalam suatu masyarakat, yang memfasilitasi kerjasama dan tindakan kolektif di antara anggota masyarakat tersebut. Nah, modal sosial ini juga nggak hanya terdiri dari interaksi antar individu aja, cuman ada, mm, tapi juga mencakup kepercayaan, nilai-nilai bersama, dan norma yang memperkuat kohesi sosial. Soalnya adalah modal sosial di Jepang, Selanjutnya, di mana modal sosial di Jepang memperkuat kohesi sosial melalui hubungan sosial, norma, dan juga kepercayaan. Di mana melalui wa atau harmoni dan kiri kewajiban sosial, kepercayaan dan jaringan komunitas yang kuat, seperti Sunokai mendukung partisipasi aktif warga, norma kerja keras, dan ketetapan aturan serta sikap proaktif menjaga kebersihan menjadi fondasi keberhasilan pembangunan lokal. Jadi di Jepang ini sendiri memang dari segi modal sosial antara kepercayaan, jaringan komunitas, dan juga norma itu saling berhubungan dari nilai wa atau harmoni, nilai kiri atau kewajiban sosial, serta seperti Tonakai yaitu merupakan jaringan komunitas yang kuat sehingga terjalinlah modal sosial yang bagus yang ada di Jepang. Contohnya adalah implementasi modal sosial di Jepang. Yang pertama adalah Society 5.0, di mana Jepang telah mengusulkan masyarakat 5.0 atau Society 5.0 sebagai visi untuk menciptakan masyarakat yang super cerdas atau MSC yang berkelanjutan. Di mana memang Jepang ini sedang mengembangkan semacam digitalisasi seperti itu. Soalnya adalah mengenai pengembangan ekonomi dan pembangunan sosial, di mana Jepang ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan kepercayaan baik antara warga masyarakat dan pihak pemberi bantuan. Jadi memang masa ke Jepang dan juga pemerintah itu memang bisa dibilang jalinan hubungannya itu erat. Lalu ada model sosial di Korea Selatan. Nah, model sosial di Korea Selatan berperan penting dalam membangun ekonomi dan sosial. Konsep ini mencakup jaringan hubungan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi kolaborasi antar individu dan kelompok. Sejak era Park Chung-hee dengan program Undong, prinsip kerjasama dan kemandirian telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tingkat pendidikan yang tinggi dan tradisi komunitas yang kuat juga memperkuat model sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program sosial dan juga pembangunan. Next, implementasi model sosial di Korea Selatan. Selatan menjadi contoh praktik model sosial yang efektif melalui kebijakan seperti keamanan mata pencarian dasar nasional atau NBLS dan kolaborasi masyarakat sipil pemerintah. Sejak reformasi tahun 90-an, gerakan Samuel Undong juga menekankan kerjasama dan kemandirian masyarakat, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Inisiatif ini memperkuat jaringan komunitas serta menunjukkan pentingnya model sosial dalam pembangunan. Next, next ya, perbandingan modal sosial. Nah, saya ini punya saudara rekan kita yaitu Intan, tapi karena kendala jaringan jadi kami wakilkan. Yaitu perbandingan modal sosial. Yang pertama ada aspek norma sosial dan kepercayaan. Kalau di Jepang itu menekankan harmoni sosial wa, yaitu kolektivitas tinggi.
Terus kalau di Korea itu dipengaruhi Konfusianisme dan hierarki sosial. Selanjutnya ada jaringan sosial di Jepang itu jaringannya kuat tapi lebih tertutup seperti keluarga, komunitas lokal, tempat kerja, dan hubungan formal di luar lingkaran. Kalau di Korea Selatan, keluarga dan kelompok alumni sekolah sangat penting dan jaringan personalnya mempengaruhi akses ke peluang. Terus ada implementasi dalam masyarakat. Kalau di Jepang, Keiretsu, kelompok perusahaan terkait, itu bisa dapat memperkuat ekonomi. Nah, kalau di Korea Selatan ada cebol, itu konglomerat keluarga mendominasi ekonomi negara. Terus kepercayaannya itu tuh, kalau hubungan personalnya itu kayak dari pendidikan atau keluarga itu sangat berpengaruh dalam bisnis dan politik. Sedangkan di Jepang itu partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Terus aspek kritik potensial. Kalau di Jepang itu sulit untuk masuk ke jaringan sosial di luar lingkungan yang ada. Kalau di Korea Selatan, mobilitas sosial terbatas karena jaringan eksklusif, cebol, dan koneksi keluarga. Nah, aspek terakhir yaitu fokus utama dalam model sosial. Kalau di Jepang itu harmoni dan kesetiaan kelompok. Sedangkan di Korea Selatan itu hubungan personal dan hierarki. Selanjutnya, oke, kita kasih konklusi kesimpulannya adalah model sosial yang berada di negara Jepang dan Korea Selatan itu sangatlah penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Di Jepang, nilai wa atau harmoni dan giri adalah kewajiban sosial yang memperkuat kohesi melalui jaringan komunitas, seperti Shonaikai. Terus juga Jepang mengusulkan masyarakat 5.0 untuk menciptakan masyarakat super cerdas yang berkelanjutan. Dan di Korea Selatan, modal sosial berkembang melalui program Saemul Undong yang mendorong kerjasama dan kemandirian, serta kebijakan seperti keamanan mata pencaharian dasar nasional atau NBLS yang memperkuat jaringan komunitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah sumber referensi atau daftar pustaka dari kelompok kami. Oke, kami cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.